عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang teringat kitab Kasyfus Syubhat selesai sudah? Belum? Terakhir. Tidak bernomor di sini. Yang ke-8. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang terakhir bahwa para pelaku kesyirikan mengatakan bahwa orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran itu mereka tidak bersyahadat. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka mendustakan Al-Quran dan menganggap Al-Quran sebagai sihir. Sementara kami yang kalian anggap melakukan kesyirikan, kami ini bersyahadat, menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kami membenarkan Al-Quran, kami mengimani hari berbangkit, kami sholat, kami berpuasa. Bagaimana sampai kalian menjadikan kami sama dengan mereka? Ini syubhat. Ini diantara syubhat. Jadi ketika para ulama menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang mana kesalahan ini kesalahan yang sangat mengerikan, melakukan bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Mereka mendatangi kuburan, mengambil perantara tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan. Maka di antara syubhat mereka ketika dibantah, dijelaskan bahwa perbuatan kalian adalah syirik,
Ya, yang dengannya kalian sama dengan orang musyrik terdahulu, maka mereka mengungkap kalimat ini. Bagaimana sampai kalian katakan kami sama dengan mereka? Sementara mereka tidak bersyahadat, kami bersyahadat. Mereka tidak sholat, kami sholat. Mereka mendustakan Al-Quran, kami benarkan Al-Quran. Mereka mendustakan Rasulullah SAW, kami membenarkan Rasulullah SAW. Maka jawabannya, ini telah lewat kan? Dengan 8 jawaban. Iya, ini telah lewat dengan 8 jawaban. Di antara jawaban itu, bahwa dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada sekelompok manusia yang Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang yang kafir dengan sebenar-benar kafir. Wa'atadna lil kafirina adaban muhina. Dan betul-betul kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Orang kafir yang Allah katakan benar-benar kafir adalah mereka mengatakan yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Ini di antara sifatnya. Mereka mengatakan kami beriman terhadap sebahagiannya, mengingkari sebahagiannya. Berarti orang kafir yang benar-benar kafir yang Allah katakan kafir benar-benar kafir ini juga mengimani sebagian, tapi tetap dikatakan kafir. Maka demikian pula kalian. Kalian bersyahadat, kalian ini, kalian melakukan ini, kalian, tetapi kalian melakukan perkara yang paling mengerikan, yaitu kesyirikan. Sehingga tidak ada manfaatnya. Tetap kalian sama. Jelas ya? Ini diantara jawaban itu. Jawaban lain, beliau mengungkap bahwa para ulama membahas dalam kitab mereka hukum orang-orang yang murtad. Orang yang murtad sebelumnya beriman, tapi kemudian murtad. Maka seperti pula kalian ini. Kalian bersyahadat, kalian melakukan ini, itu keimanan kalian. Tapi ketika kalian melakukan kesyirikan, maka kalian keluar dari agama dengan ini. Kesyirikan akbar. Baik, itu diantara syubhatnya, diantara jawabannya. Selanjutnya, kita akan sebutkan jawaban yang terakhir. Yaitu tentang kisah Datu Anwat. Ini belum ya? Baik, yang ini. Kata beliau, "Wa min ad-dalil ala dzalika aidan haka Allah an bani Israil ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wa qalu nasim min as-sahabah ij'al lana ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فحلف أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. Kata beliau, dan di antara dalil yang membantah syubhat ini adalah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang Bani Israel. Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka ketika itu Islam. Mereka mempunyai ilmu. Mereka mempunyai kebaikan. Hanya mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilah yang disembah sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Ini sehubungan dengan peristiwa Nabi Musa bersama Bani Israel melewati sebuah negeri, sebuah daerah, yang mana daerah ini penduduknya mempunyai sembahan-sembahan, banyak sembahan.
Bani Israel minta kepada Nabi Musa, disebutkan dalam Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilah. Buatkan untuk kami satu ilah. Minta lagi satu ilah, satu yang disembah. Sebagaimana mereka mempunyai banyak. Ini langsung minta Tuhan ini. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Beliau berkata, sungguh kalian adalah kaum yang sangatlah bodoh. Baik. Kisahnya sehubungan dengan Rasulullah SAW adalah ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya keluar menuju Hunain dalam perang Hunain. Ingat, perang Hunain adalah peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah. Iya, dan Fathu Makkah adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang di dalamnya banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Setelah Makkah ditaklukkan, maka banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Iya. Tidak lama setelah itu, pemberitaan perang Hunain. Maka tentunya banyak-banyak yang ikut adalah orang-orang baru Islam. Maka lihat mereka-mereka yang ikut ini, keluar bersama Nabi SAW. Di tengah jalan, di antara mereka minta kepada Nabi, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzata anwat. Sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrikin mempunyai dzatu anwat. Apa itu dzatu anwat? Zat artinya pemilik anwat, tempat-tempat gantungan. Yang mereka maksudkan dengan dzatu anwat adalah pohon bidara. Orang-orang musyrik itu mempunyai pohon bidara. Kalau mereka ingin berperang, maka mereka berdiam di bawah pohonnya. Kemudian pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, senjata mereka gantung-gantungkan di pohon itu. Sehingga jadilah pohon ini dikatakan sebagai apa? Yang memiliki tempat gantungan-gantungan. Orang musyrikin berbuat ini untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan. Untuk mendapatkan berkah. Keberkatan melalui pohon ini. Maka kaum muslimin yang baru Islam yang ikut bersama Nabi SAW, yang tentunya mereka sebelumnya adalah pelaku perbuatan itu juga. Ketika mau berperang itu kegiatan mereka juga. Ketika keluar bersama Nabi SAW dan melewati sebuah pohon bidara, mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan untuk kami juga dzat anwat sebagaimana mereka punya dzat anwat. Hanya sekarang mereka mau membela Islam. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban ini, permintaan ini? Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi bersumpah. Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israel li Musa. Ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Sungguh permintaan kalian adalah sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Kemudian Nabi bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, permintaan kalian sama dengan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa sebutkan dalam Al-Quran, ij'al lana
ij'al lana ilahan. Buatkan untuk kami sembahan. Memang minta Tuhan. Kalau sahabat tidak minta Tuhan, tapi dia minta pohon untuk digantungkan. Pedang-pedang sebagaimana orang musyrikin punya, kita juga harus punya. Maka Nabi mengatakannya sama permintaannya. Minta Tuhan juga. Jadi Nabi marah, Nabi bertakbir, dan Nabi menegaskan bahwa perbuatan kalian sama dengan permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu minta Tuhan. Ini perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Di sini titik pendalilannya bahwa kesyirikan itu menggugurkan amalan. Kesyirikan itu menjadikan keislaman seseorang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguh kata Allah, siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Lihat, untuk yang melakukan kesyirikan, pertama Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya pasti neraka. Ditambah lagi, wa ma lidh-dhalimina min ansar, sama sekali bagi pelaku kezaliman yang terbesar ini satu pun penolong. Sama sekali tidak ada satu pun penolong bagi mereka. Baik. Hanya kata Syekh lebih jauh, walakin lil musyrikin syubha يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. الجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيعوه لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hanya para pelaku kesyirikan menyebutkan syubhat lain sehubungan dengan kisah ini. Mereka mengatakan Bani Israel tidak kafir dengan ini, dengan permintaan ini. Demikian pula para sahabat kaum muslimin yang meminta kepada Nabi dibuatkan data anwat, mereka tidak kafir. Kalau mereka tidak kafir, maka salah kalau begitu hukumnya kalian menjadikan hadis ini. Maka jawabannya apa? Jawabannya, Bani Israel tidak melakukan apa yang dia minta. Makanya tidak kafir. Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi SAW itu tidak melakukannya. Karena itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Bahwa Bani Israel itu tidak melakukannya. Makanya mereka tidak kafir. Kalau seandainya mereka melakukan apa yang mereka minta, betul-betul mengambil satu sembahan, maka pasti mereka kafir. Demikian pula orang-orang yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya mereka tidak mentaati Nabi SAW, Nabi kan langsung cegah. Nabi langsung marah. Nabi langsung menjelaskan bahwa perbuatan kalian sama dengan perbuatan Bani Israel yang minta Tuhan. Kalau seandainya mereka tidak mau mendengar Nabi SAW dan tetap mengambil pohon untuk dijadikan gantung-gantungan setelah Nabi larang, maka pasti mereka kafir. Dan ini yang menjadi titik pembahasan di sini. Sehingga pendalilannya semakin jelas. Satu perbuatan kesyirikan bisa menggugurkan amalan. Sehingga walaupun orang bersyahadat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, bahkan walaupun dia berperang, ingin membela Islam, tapi ternyata tetap bisa kafir kalau melakukan kesyirikan. Kalau begitu gugur ucapan kalian, gugur syubhat kalian, mengatakan bahwa kami tidak sama dengan orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran, sebab kami bersyahadat, sebab kami begini, sebab kami begini.
walaupun kamu bersyahadat, walaupun kamu sholat, walaupun kamu membenarkan Al-Quran, tetapi kalau kandungan Al-Quran yang sebenarnya kalian dustakan, maka tidak ada manfaatnya. Jelas ini ya? Baik. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita sedikit ilmu atau sebagian ilmu dari kisah ini. Walakin hadhihi al-qissah tufidu anna al-muslim bal al-alim qad yaqa'u fi anwa'in min asy-syirk la yadri anha fatufidu at-ta'allum wat-taharruz wa ma'rifa anna qawl al-jahil التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Baik, kata beliau, hanya kisah ini memberikan ilmu kepada seorang muslim bahwa seorang muslim, bahkan orang yang berilmu, kadang terjerumus ke dalam jenis-jenis kesyirikan sementara dia tidak tahu. Ini ilmu penting yang beliau sebutkan. Baik. Tadi permintaan apa? Permintaan yang Nabi hukumi sama dengan minta Tuhan. Berarti kesyirikan kan? Iya. Yeah. Sementara siapa yang meminta ini? Lihat. Sahabat Nabi. Ini menjadi ilmu kepada kita bahwa seseorang dengan keislamannya itu memungkinkan, tetap masih memungkinkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebab apa? Syirik itu mempunyai bentuk-bentuk yang sangat banyak. Jenis-jenis yang beraneka ragam. Disinilah. Kalau kita memahami perkara ini maka apa? Disinilah kita dapat memahami bahwa pentingnya berilmu. Pentingnya menjaga diri. Dan dari sini pula kita bisa memahami perkataan orang yang, ini perkataan orang bodoh, yang mengatakan bahwa tauhid itu telah kami pahami. Sehingga dengannya dia menganggap dirinya telah aman dari aman dengan kesyirikan. Ini kata beliau adalah sebesar-besar kebodohan. Sebab apa? Ilmu tentang tauhid itu sangat luas. Jenis-jenis kesyirikan itu sangat luas. Kalau para sahabat, sebagian sahabat ini terjerumus ke dalam permintaan yang kata Nabi, permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel yang minta Tuhan, maka tidakkah orang-orang setelah mereka lebih memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesalahan ini. Kalau kita pahami pembahasan ini, maka mudah bagi kita untuk mengerti kenapa sampai ada orang yang dibilang ulama, tapi ternyata melakukan kesyirikan. Sebab tidak ada yang jaminan. Tidak ada jaminan. Orang selamat dari kesyirikan. Nabi SAW bersabda, La ya'ti zaman, illa wa zamanul ladhi ba'dahu syarrum min. Tak datang sebuah zaman, kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Berarti apa? Semakin jauh dari zaman kenabian, zaman itu semakin jelek. Para ulama menjelaskan kejelekan di sini dari sisi ilmu. Ilmu yang semakin berkurang. Kalau ternyata pada zaman Nabi yang merupakan puncak kehebatan keluarbiasaan ilmu, ada orang terjerumus ke dalam kesyirikan setelah menyatakan la ilaha illallah, setelah menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan yang lain. Sebab ingat, mereka yang meminta ini setelah mengatakan la ilaha illallah, mereka tinggalkan Lata, mereka tinggalkan Uzza, mereka tinggalkan Manat. Tetapi mereka tidak memahami bentuk kesyirikan dalam bentuk
mengambil pokok untuk dijadikan sebagai pendatang berkah. Dia tidak paham bahwa itu juga kesyirikan. Itu juga namanya mengambil Tuhan. Kalau di zaman Nabi ada perkara ini dan ada yang terjerumus dalam perkara ini, maka tentunya semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin memungkinkan orang terjerumus ke dalamnya. Karena itu waspada jamaah, khawatirkan diri, waspada. Kalau seseorang menganggap dirinya telah bertauhid, menganggap dirinya tidak akan terkena kesyirikan, maka itu sangat berbahaya. Sebab ini akan mengantar seseorang untuk merasa aman. Sementara siapa yang merasa aman, maka cukuplah hal itu menjadi tanda dia berada di atas bencana yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Kalau seandainya ada yang boleh merasa aman, maka yang harus paling merasa aman adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab dia adalah pemimpinnya ahli tauhid, imamnya hunafa. Bahkan imamnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Tapi ternyata bersama dengan itu beliau adalah hamba Allah yang paling takut terhadap syirik, paling tidak merasa aman terhadap syirik. Sampai-sampai beliau ungkap dalam doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, jauhkan saya ya Allah dengan sejauh-jauhnya, wabaniya, dan jauhkan pula turunan-turunanku. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya khawatir terhadap dirinya, karena hebatnya kekhawatirannya, dia khawatirkan pula turunan-turunannya. Jauhkan saya dan turunan-turunanku dari apa? An-na'budal asnam, dari menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menjelaskan kenapa sampai demikian. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguh mereka itu, sembahan-sembahan selain Allah itu telah menyesatkan banyak manusia. Adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Nabi Ibrahim tahu betul bahwa banyak yang disesatkan oleh sembahan selain Allah. Banyak yang terjerumus. Karena itu beliau takut, beliau khawatir. Padahal Nabi Ibrahim tahu kan dirinya sudah dijamin. Nabi Ibrahim tahu kan dirinya sudah dijamin. Terus kalau kita yang memang betul-betul tidak ada jaminan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang harus lebih takut jamaah. Sebenarnya ilmu yang semakin hebat, semakin benar, semakin dalam, semakin luas, yang disertai dengan pengamalan yang semakin sempurna, akan melahirkan takut ini. Dan ilmu yang semakin lemah, kebodohan yang mendominasi, amalan yang semakin cacat, ini justru yang akan mendatangkan perasaan aman. Karena bodohnya orang itu, makanya dia merasa aman. Siapa yang semakin benar ilmunya akan bahaya kesyirikan, maka dia akan semakin khawatir terhadap syirik. Sebab luar biasa jerat dari kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah, kata Syekh, memberi ilmu kepada kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu kita akan mengetahui
Dengan ilmu kita akan mempunyai kekuatan untuk beramal dengan amalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tufidu aidan anna al-muslima idza takallama bi kalamin kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi fa innahu la yakfur kama fa'ala banu Israil wal ladina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kisah ini juga memberikan ilmu bahwa seorang muslim ya yang sudah Islam, jika mengucapkan ucapan kekafiran sementara dia tahu bahwa itu adalah ucapan kekafiran, tapi segera diberitahu, diingatkan, dan dia segera bertaubat, maka dia tidak kafir dengan ucapannya. Sebagaimana keadaan Bani Israel dan sebagaimana keadaan orang-orang yang meminta data anwad kepada Nabi SAW ini. Sebagaimana orang yang meminta data anwad kepada Nabi SAW ini, mereka tidak kafir dengan permintaan itu, sebab mereka segera bertaubat. Bisa dipahami? Dan juga memberi ilmu annahu law lam yakfur fa innahu yughalladu alayhi al-kalam taghlidan shadida kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kisah ini juga memberikan ilmu bahwa walaupun dia tidak kafir, tapi tetap diucapkan kepadanya ucapan kalimat yang keras supaya dia bisa memahami sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Bahkan di sini terdapat ilmu penting dalam dakwah. Dalam kisah itu sahabat Al-Laits ibn Sa'ad, seingat saya Al-Laits ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan kisah ini, beliau mengatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr, dan kami adalah orang-orang baru masanya dalam kekafiran. Jadi yang meminta ini orang-orang baru masanya dalam kekafiran, baru masuk Islam. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi lembek-lembek? Ini orang baru masanya dalam kekafiran, kemudian mau ikut berperang. Tenaga mereka sangat dibutuhkan kan? Orang baru lagi, tenaganya sangat dibutuhkan. Orang baru lagi, kemudian minta zat anwar. Sebagaimana orang-orang musyrikin punya untuk membela Islam. Maka ternyata Nabi jawab dengan jawaban Allahu Akbar. Sungguh permintaan kalian sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Demi yang jiwaku di tangannya, permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta Tuhan, betul-betul kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Nabi tegaskan betul. Di sini terdapat ilmu bahwa penjelasan pada saat betul-betul diperlukan harus disampaikan, jangan ditunda-tunda. Dan memberi ilmu kepada kita bahwa perkara kesyirikan adalah perkara yang betul-betul harus tegas di atasnya. Nabi tidak lihat lagi ini orang baru Islam. Nabi tidak peduli. Dan Nabi tidak lihat lagi bahwa ini tenaganya diperlukan ini dalam peperangan ini. Bagaimana kalau saya keras nantinya, akhirnya tidak mau, akhirnya ngambet, tidak mau ikut. Lari, wah gimana nanti? Tidak. Tidak ada pikiran Rasulullah ke situ.
Ini ilmu penting kepada kita. Iya. Sebab perkara kesyirikan adalah perkara yang sangat membahayakan kehidupan seorang muslim. Justru disinilah sebenarnya nilai rahmah. Disinilah sebenarnya nilai rahmah Rasulullah SAW yang sangat besar. Nabi SAW ketika mendengarkan ucapan ini, maka apa? Disitulah nilai rahmah yang sangat luar biasa. Ya Pak, apa? Di mana nilai rahmahnya? Nabi betul-betul tidak menginginkan sahabat-sahabatnya hancur binasa karena permintaan yang sangat menjijikkan ini. Makanya langsung Nabi tebas. Langsung diterapi dengan terapi yang tegas. Supaya apa? Langsung tercabut penyakit itu. Dan alhamdulillah memberikan hasil yang luar biasa. Mereka segera bertobat. Akhirnya apa? Selamat dari kesyirikan. Dan ikut dalam peperangan. Penyakit berhasil dituntaskan. Kaum muslimin dapat tambahan tenaga. Tidak sama dengan keadaan sebagian dai yang menganggap bahwa menjelaskan kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan ini belum saatnya. Atau boleh dijelaskan tetapi berbagai tapi yang intinya tidak usah terlalu perhatikan. Bahkan ada yang lebih mengerikan. Menjelaskan tentang kesyirikan kepada masyarakat adalah perkara yang membahayakan agama. Haram menjelaskannya. Bahkan dijadikan sebagai perkara yang haram. Perkara yang tidak boleh. Sebab apa? Akan memecah belah umat katanya. Justru perpecahan di tengah umat adalah kesyirikan sumbernya. Kalau kita ingin menyatukan umat, satukan dia di atas ketauhidan, di atas prinsip dan keyakinan untuk betul-betul memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat terpecah sebab terlalu banyak yang dibesarkan. Yang satu membesarkan ini, yang satu membesarkan ini, yang satu membesarkan ini, yang satu membesarkan. Coba semuanya hanya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba semuanya hanya mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kan satu umat ini. Akhirnya terjadi perpecahan-perpecahan sebab dai-dai memasang dirinya, memasang kelompoknya, memasang ini untuk dibesarkan. Mau disederajatkan dengan Nabi SAW, bahkan ada yang memposisikan dirinya mau disederajatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terpecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang persaudaraan, apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan kalimat ini. Tidaklah al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu kecuali ikhwah, bersaudara. Berarti persaudaraan karena apa? Iman. Sementara iman apa dalam dasarnya? Apa landasan iman yang paling dasar? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Apa yang paling dasar yang Nabi sebutkan? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Tegaknya tauhid. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Persaksian di dalamnya terkandung 2 perkara. La ilaha, menolak semua disembah, yang dibesarkan, yang diagungkan, siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dan illallah, menetapkan bahwa yang berhak disembah, diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar iman. Dan ketika Nabi menjelaskan iman yang tertinggi, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman ada 73 sampai 79 cabang, fa'alaha, yang tertingginya kata Nabi adalah la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Ternyata yang tertingginya ini juga. Berarti kalau keimanan dari awal dan setinggi-tinggi iman harus berada dalam lingkup ketauhidan dan selamat dari kesyirikan, itu artinya apa? Innamal mu'minuna, apa landasannya? Persaudaraan di atas ketauhidan. Persaudaraan di atas keyakinan, sama-sama lepas dari kesyirikan.
Kalau tidak, maka perpecahan yang jadi. Sebab tauhid itu mempunyai dua sifat. Kalau tidak diterima, terpecah. Kalau diterima, akan menyatu. Lihat bagaimana masyarakat Arab, suku-suku Quraisy, persaudaraan mereka luar biasa. Kesukuan mereka sangat luar biasa. Tapi begitu Nabi ajak untuk berla ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, membesarkan, mengagungkan Allah semata, meninggalkan acara-acara, kebiasaan nenek-nenek boyang dan yang semisal itu, maka apa? Terpecah. Sebab mereka menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima, kaum muslimin, para sahabat, terjadi apa? Terjadi kekuatan persaudaraan yang tidak tandingannya. Terjadi kekuatan persaudaraan yang tiada tandingannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ilmu yang beliau sebutkan sehubungan dengan peristiwa itu. Dan ada ilmu lain dari peristiwa itu, di antaranya ilmu bahwa orang yang lama masanya dalam kesesatan, kemudian taubat dan menyadari kesesatan itu, maka jangan langsung merasa aman, selamat betul dari benih-benih kesesatan itu. Lihat bagaimana para sahabat yang Islam di zaman Nabi SAW, dan mereka Islam itu dalam keadaan telah memahami, punya ilmu tentang la ilaha illallah. Mereka menyatakan la ilaha illallah dengan ilmu. Tapi ilmu sesuai dengan kadar yang mereka tangkap. Tapi bersama dengan itu ada yang luput. Muncul sesuatu yang luar biasa lama mereka berada di atasnya, yaitu minta zata anwat, minta pohon bidara untuk digantung-gantungkan. Tidak ada jaminan, jamaah. Ini menjadi ilmu. Orang-orang yang lama dalam kelompok sesat, ketika sadar, itu adalah kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan cara apa? Semakin fokuskan pikiran untuk apa? Melihat akar kesesatan yang telah kita bangun itu. Ingat, semakin lama dalam kelompok sesat berarti apa? Semakin mengakar kan? Semakin mengakar. Sebab tidak ada jaminan. Ini ilmu penting di sini. Logikanya begini. Kesesatan, itu mempunyai akar, mempunyai benih, mempunyai bibit, mempunyai sumber. Banyak orang yang sadar akan kesesatan ini. Sementara tidak melihat benihnya. Ketika dia sadari dan dia tinggalkan ini, benih yang masih tertanam ini memunculkan kesesatan yang lainnya. Dia muncul dalam kesesatan yang lain. Ini ilmu penting. Yang ikhwah-ikhwah lama dalam kelompok ini, lama dalam kelompok ini, lama dalam pengajian ini, lama dalam pembinaan itu. Pembinaan pengajian yang bertahun-tahun itu menanamkan prinsip, menanamkan pikiran, membentuk tabiat. Ketika ternyata disadari kelompok ini berbahaya, prinsip-prinsip yang telah ditanamkan bertahun-tahun itu, gimana caranya dihilangkan?
Bahkan sebelumnya, bagaimana caranya dideteksi bahwa ini benar atau salah? Ini kembali lagi kepada kesimpulan yang awal, bahwa kesadaran-kesadaran betul-betul mengembalikan, harus kembali kepada jalur ilmu. Itu sumber kesadaran. Siapa yang betul-betul sadar harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk melihat. Dan seseorang semakin bersadar, semakin sadar seseorang, maka apa? Dia akan semakin bertobat, semakin mampu melihat kesalahan-kesalahannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kurang tepat ya, kalau orang sebelumnya pendeta, kemudian tobat menjadi muslim, langsung menjadi ulama. Dari mana ilmunya? Langsung menjadi dai, langsung menjadi ahli fatwa. Tidak apa-apa dia menjelaskan sebab-sebab kenapa sampai dia memilih Islam, supaya kaum muslimin terdorong. Tapi kalau sampai langsung didudukkan sama dengan para ulama, tidak, berbahaya. Bahkan semakin sering dipanggil, maka apa? Akan semakin berkembang itu. Bagaimana caranya dia berceramah? Khawatir di situ tersusup pikiran-pikirannya merupakan prinsip-prinsip ajaran di luar Islam yang masih dimiliki oleh dia. Di kalangan salafiyin, ketika dakwah salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah ini berkembang, masya Allah luar biasa. Pembahasan akidah, kekuatan akidah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengingkari kehebatannya, keluar biasaannya. Betul-betul mengena ke dalam hati. Maka apa? Banyak dai-dai yang berada dalam banyak kelompok itu melihat luar biasa ini ajaran. Akhirnya mereka pun tertarik. Tapi mereka banyak tertarik dalam pembahasan akidah. Sebahagian pembahasan iman, ketertarikan di situ. Sehingga dengannya mereka langsung mengatakan kami juga salah. Sementara ilmu lain dari manhaj yang hak ini mereka tidak mau gubris. Bagaimana metode dakwah? Bagaimana manhaj dalam dakwah? Sehingga muncul sempalan-sempalan. Sururiyah, hizbiyah, sempalan-sempalan. Semuanya ketika ditanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi manhaj dalam dakwah itu keluar, lepas. Muncul istilah-istilah asriyatul muwajahah. Dalam dakwah, dalam bersikap, itu harus disesuaikan dengan zaman. Bagaimana kita bisa tidak perlu kembali kepada Quran dan Sunnah dalam perkara itu. Tapi kalau akidah, jangan sekali-sekali. Kelompok yang semisal ini lebih berbahaya daripada musuh yang nampak. Sebab dia merusak dalam keadaan mengaku sebagai orang yang tidak merusak. Makanya para ulama, kadang kita lihat kalimat-kalimat mereka dalam membantah kelompok ini lebih mengerikan. Sebab apa? Dia duri di dalam tubuh. Dia racun penyakit di dalam tubuh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilmu lain yang terdapat dalam kisah itu, fungsi dari fungsi takbir. Kisah ini menjelaskan kepada kita fungsi dari fungsi takbir Allahu Akbar. Makna dari makna takbir Allahu Akbar. Ketika para sahabat atau sebagian orang sahabat yang baru Islam ini minta kepada Nabi, buatkan untuk kami pohon bidara sebagaimana mereka punya pohon bidara. Apa yang langsung Nabi katakan? Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Ini menjelaskan kepada kita ilmu kandungan dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Permintaannya apa? Permintaan syirik kan? Iya. Kesimpulan permintaannya permintaan syirik kan? Iya. Permintaan syirik. Nabi jawab dengan apa? Allahu Akbar. Itu artinya apa? Allahu Akbar adalah ucapan penghancur kesyirikan. Sebab kesyirikan itu membesarkan selain Allah. Dengan Allahu Akbar tidak ada. Seluruhnya rendah di hadapan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau kita memahami perkara ini jamaah, maka di sini dapat kita lihat banyak orang yang bertakbir tetapi tidak bertakbir. Banyak orang yang mengucapkan Allahu Akbar tetapi tidak benar-benar bertakbir. Sebab siapa? Iya. Orang-orang yang meramaikan kuburan itu dengan takbir juga. Hari raya, syiarnya hari raya apa? Takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Azan, panggilannya takbir. Solat, azannya, qomatnya. Awalnya solat, takbir juga. Naik turunnya takbir. Dikir, takbir. Hebat, luar biasa takbir dalam kehidupan kita. Tapi, mana wujud dari takbir itu? Allahu Akbar. Ini syiar besar dalam Islam. Syiar besar dalam Islam. Takbir ini Allahu Akbar. Dan di antara fungsi takbir itu dia. Nabi langsung putus permintaan ini dengan apa? Nabi ingatkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segera kecilkan yang kamu minta itu. Jangan kamu harapkan berkah padanya. Minta kepada dia yang maha. Yang maha berkah, yang maha mendatangkan berkah. Allahu Akbar. Siapa yang bertakbir dengan sebenar-benar takbir jamaah, maka dia diantar ke dalam jenjang-jenjang yang sangat mulia. Karena itu takbir tidak diletakkan kecuali pada kedudukan yang tinggi. Azan itu disyariatkan di tempat yang tinggi. Sebab menunjukkan kedudukan takbir. Makanya takbir harus diperdengarkan. Ketika orang dalam perjalanan, kalau lagi mendaki, apa ucapannya? Takbir Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Coba lihat, takbir ditempatkan untuk ketinggian. Takbir ditempatkan untuk ketinggian. Karena itu siapa yang mengejar betul, menginginkan ketinggian, kemuliaan, maka apa? Dengan memahami takbir, betul-betul membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pembesaran. Membesarkan nama-nama dan sifat Allah, membesarkan rububiyatullah, membesarkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah selainnya tidak, membesarkan hukum-hukum Allah yang kauni maupun syar'i, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah ini, itu beberapa syubhat beberapa ilmu dari kisah itu. Banyak lagi ilmu di dalamnya, hanya itu di antaranya. Baik. Kita lanjutkan syubhat yang selanjutnya. Kata beliau, walil musyrikina syubhatun ukhra. Yaqulun, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah wa qala lah aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa hadits ukhra fil kaffi amman qalaha. والمراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. Ini syubhat. Kata beliau, orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang lain. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah
ketika Usamah radhiyallahu anhu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan Nabi mengatakan, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Demikian pula hadis, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang seluruh maknanya agar supaya menahan, jangan mengganggu mereka yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ini hadis-hadis ini menjadikan syubhat. Tadi mereka arahkan kemana? Mereka inginkan bahwa kalau sudah diucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir, tidak boleh dibunuh walaupun apa yang dilakukan. Di situ syubhat. Antum tahu jamaah yang namanya syubhat? Hadis-hadis ini benar semua? Hadis-hadis ini benar semua? Dan apa kandungan hadis ini? Dia pahami. Apa kandungannya? Tidak boleh mengganggu. Harus menahan. Kalau memang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kandungan hadis ini. Hanya kemana mereka arahkan? Dia gunakan hadis yang benar, yang telah dipahami dengan paham yang benar. Tapi dia selewengkan kepada makna yang salah, yaitu bahwa kalau sudah mengucapkan tidak akan kafir, walaupun dia melakukan ini, melakukan ini. Mereka kan mau menjadikan keterangan-keterangan ini bahwa jangan kamu salahkan kami, sebab kami sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara para ulama yang menyalahkan mereka, menyalahkan karena mereka melakukan kesyirikan. Benar ucapan la ilaha illallahnya, tidak boleh. Tapi ketika melakukan kesyirikan, lain lagi masalahnya. Tapi mereka hanya mengambil sebahagian. Inilah yang namanya syubhat. Syubhat itu apa? Mendatangkan kebenaran dicampur dengan kebatilan. Kebatilan yang dia ingin golkan melalui sesuatu yang benar-benar. Situ syubhat. Keraguan itu datang dari situ. Karena itu perlu waspada. Kalau kita tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, wah bahaya. Tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, bahaya. Tidak punya ilmu, dapat ahli syubhat, bahaya. Gampang sekali. Oh, ini batas ilmunya sampai demikian. Gampang, saya tarik telinganya saja. Oh, ini segini. Dia tahu. Kalau yang ahli syubhat, wah betul-betul mengerikan. Sebab yang ahli syubhat, yang sudah ahli bid'ah, ya ahli syubhat, ahli bid'ah, ahli syubhat, itu telah bertemu dengan banyak orang. Dia punya banyak pengalaman dalam menyesatkan orang. Dia tahu tingkatan-tingkatan orang. Dan ucapannya bisa beraneka ragam. Kalau berada dalam kondisi seperti ini, begini keadaannya. Begini ucapannya. Dalam kondisi seperti ini, begini keadaannya, begini ucapannya. Penyakit jamaah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala semakin tambah penyakit itu. Dengan sebab penyakit yang pertama. Bagaimana jawaban terhadap syubhat ini? Kita sudah beri isyarat tadi. Ayo kita dengarkan jawaban Syekh. Tapi sebelumnya, kisah tentang Usamah. Pahami dulu kisahnya Usamah. Ini dalam peperangan. Usamah radhiyallahu anhu. Usamah radhiyallahu anhu. Ini apa? Siapa Usamah?